Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Mr. Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman gadget, yaitu pilih mana antara Vivo Y27s atau Samsung Galaxy A05s. Memiliki harga yang mirip-mirip, jadinya cukup banyak teman-teman gadget yang kebingungan untuk memilih antara kedua smartphone ini. Nah, makanya di video ini saya akan langsung compare supaya teman-teman gadget tidak kebingungan lagi. Langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama, seperti biasa, kita compare di sektor fisiknya terlebih dahulu. Untuk garis desain, kedua smartphone ini sangat berbeda. Desain Vivo Y27s lebih umum dengan modul kamera berbentuk kotak yang ada efek pantulan cahaya kotak-kotak di bagian backcase-nya. Sedangkan kalau Samsung Galaxy A05s memiliki desain khas Samsung dengan modul kamera yang simple dan efek pantulan cahaya yang berpusat di kamera utamanya. Untuk desain tentu ini sesuai dengan selera masing-masing. Dan untuk backcase keduanya masih sama-sama terbuat dari plastik yang tidak fingerprint magnet. Sedangkan untuk ukuran di sini cukup berbeda, yang dimana Vivo Y27s memiliki ukuran yang lebih slim daripada Galaxy A05s. Untuk di Samsung, ini smartphone-nya lebih tebal dan feel-nya lebih bulky daripada Vivo. Tapi setidaknya untuk bobotnya tidak begitu berbeda jauh. Sehingga kalau teman-teman gadget yang suka smartphone yang slim, tentu pilihannya di Vivo Y27s. Sedangkan kalau yang suka sama smartphone yang lebih bulky, tentu pilihannya Samsung Galaxy A05s. Yang kedua, kita bandingkan di sektor layar. Untuk layar, spesifikasi kedua smartphone ini mirip-mirip. Jadi menggunakan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate sampai 90 Hz. Yang beda ada di ukuran dan panelnya. Jadi layar Vivo sedikit lebih kecil, yaitu 6,64 inci dengan panel IPS LCD. Sedangkan Samsung ukuran layarnya 6,7 inci dengan panel PLS LCD. Perbedaan lainnya yaitu di Vivo Y27s sudah support white color gamut, kemudian HDR10 dan HLG. Sedangkan untuk di Galaxy A05s belum support semua, sehingga untuk teknologi layar di Vivo bisa lebih canggih. Perbandingan yang ketiga yaitu di performanya. Untuk dapur pacu di kedua smartphone sangat mirip, jadi sama-sama ditenagai chipset Snapdragon 680. Yang membedakan di sini ada di kapasitas RAM-nya, yang dimana Vivo sebesar 8GB dan Samsung sebesar 6GB. Dan langsung aja kita bandingkan untuk sektor benchmark-nya. Yang pertama, untuk skor Antutu versi 9 di Vivo lebih tinggi daripada Galaxy A05s. Dan perbedaannya lumayan terasa, ada di sekitar 50 ribuan poin Vivo lebih tinggi daripada Samsung. Kemudian kita tes untuk kecepatan memorinya, dan di sini Vivo juga lebih ngebut. Selanjutnya saya tes CPU throttling, dan ternyata untuk gejala throttling di Vivo masih bisa lebih baik daripada Samsung. Kemudian untuk tes 3D Mark yang pertama, Wildlife, di sini skornya cukup mirip, tapi Samsung bisa sedikit lebih unggul. Sedangkan kalau untuk kestabilan menggunakan stress test, hasilnya Vivo bisa lebih baik daripada Samsung. Terakhir kita tes Geekbench, dan ternyata untuk single core di sini skornya sangat mirip. Tapi kalau sudah multicore, Vivo jadi bisa lebih unggul. Ya, kalau dilihat dari skor benchmarknya, di sini Vivo Y27s bisa memberikan performa serta kestabilan yang lebih baik daripada Samsung Galaxy A05s. Dan sekarang kita lanjut ke gaming testnya.
Ya, kalau dilihat untuk performa gaming di kedua smartphone ini tidak begitu jauh. Jadi gameplaynya mirip-mirip, cuma sepertinya kalau untuk pemakaian jangka panjang di Vivo Y27s bisa lebih baik berkat RAM dan hasil benchmarknya yang lebih oke daripada Samsung Galaxy A05s. Kemudian perbandingan yang tidak kalah seru yaitu kameranya. Untuk kamera, di sini Vivo Y27s memiliki dua buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 50 megapiksel bukan f1.8. Kemudian kamera kedua adalah lensa depth 2 megapiksel bukan f2.4. Sedangkan untuk kamera depannya sebesar 8 megapiksel bukaan f2.0. Untuk Samsung Galaxy A05s memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 50 megapiksel bukaan f1.8. Kemudian kamera kedua dan ketiga masing-masing adalah lensa depth dan makro sebesar 2 megapiksel bukaan f2.4. Untuk kamera depan sebesar 13 megapiksel bukaan f2.0. Sedangkan untuk video, Vivo sudah support stabilisasi dan bisa 60 fps. Cuma kalau kita aktifkan 60 fps-nya nanti resolusinya maksimal di HD. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A05s sudah support 60 fps di resolusi Full HD. Oke, langsung aja ini dia perbandingan hasil foto dan video antara kedua smartphone ini. Yang pertama, saya foto di kondisi cukup cahaya. Bisa dilihat untuk foto di Vivo Y27s terlihat lebih natural warnanya daripada Galaxy A05s. Warna di Samsung ini terlalu di-boost, sampai-sampai warna kulit saya seperti gosong. Untuk HDR di Vivo juga sedikit lebih luas daripada Samsung. Coba kita zoom dan ternyata di sini untuk potongannya di Samsung saya rasa sedikit lebih baik daripada Vivo. Cuma untuk detail dan ketajaman di Vivo lebih baik daripada Samsung. Foto di Vivo juga terlihat lebih jernih dengan minim noise. Nah, di foto ini sangat terlihat kalau warna di Galaxy A05s lebih gonjreng, sedangkan Vivo lebih natural. Kemudian untuk kamera depan, saya rasa detail di kedua smartphone sudah sama-sama baik. Bedanya untuk warna lagi-lagi di Samsung sedikit lebih gonjreng, sedangkan Vivo lebih mendekati natural. Lanjut foto di kondisi low light menggunakan mode malam. Untuk di foto ini bisa dilihat untuk warna Vivo Y27s lebih akurat dan lebih minim noise daripada Galaxy A05s. Kemudian coba kita zoom dan ternyata untuk detail dan ketajamannya lagi-lagi Vivo lebih baik. Fotonya juga terlihat lebih jernih. Untuk kamera depan di sini Vivo bisa lebih jernih, tapi kulit saya jadi terlihat lebih putih. Sedangkan untuk di Samsung, ini tone warnanya masih seperti biasa, jadi lebih di-boost. Ini dia contoh perekaman di Full HD 30 fps. Untuk stabilisasi di Vivo saya matikan, sedangkan di Samsung tidak ada stabilisasinya. Ya, bisa dilihat di sini sepertinya di Vivo lebih terang ya untuk hasil videonya daripada di Samsung Galaxy A05s. Oke, kita coba bawa jalan kira-kira bagaimana dengan stabilisasinya. Jadi sama-sama saya matikan untuk stabilisasi di kedua smartphone ini. Kalau saya lihat sih detail di Vivo lebih baik, sedangkan warna di Samsung sedikit lebih gonjreng ya teman-teman. Bisa lihat di rumputnya ini. Lihat batu-batunya, detail di Vivo dapat, di Samsung ini agak samar-samar. Kita bawa jalan lagi ke tempat yang lebih gelap. Kira-kira bagaimana dan hasilnya, dan di sini Vivo masih dapat ya. Sedangkan di Samsung lebih gelap. Fokusnya juga agak kurang di Samsung. Silakan dinilai sendiri teman-teman. Mikrofonnya juga jangan lupa. Lihat ya, ini beda fokusnya.
dan detailnya. Sekarang ini hasil kamera depan di Full HD 30 fps antara Samsung Galaxy A05s sama Vivo Y27s. Ya, kalau kamera depan sepertinya di sini di Vivo noise-nya lebih banyak daripada di Samsung, dan detailnya nanti kita lihat. Nah, di Samsung lebih bagus ya untuk detailnya daripada di Vivo. Vivo ini agak kurang fokus saya rasa untuk kamera depannya. Sekarang kita coba bawa jalan kira-kira bagaimana dengan stabilisasi di kedua smartphone. Jadi sama-sama tidak ada stabilisasinya. Oke, di Samsung lebih baik untuk detailnya. Vivo lumayan sih, tapi lebih bagus Samsung saya rasa. Silakan dinilai sendiri. Oh, noise-nya lumayan di Vivo. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps. Di Vivo ada stabilisasinya, sedangkan di Samsung tidak saya aktifkan. Coba kita bawa jalan, kira-kira apakah stabilisasi di Vivo berfungsi dengan baik. Kalau dilihat di sini kayaknya warna di Samsung lebih ini ya, pop up ya warna hijaunya. Kemudian kalau di Vivo ini lebih agak pucat. Dia lebih ke natural sih saya rasa. Oke, untuk stabilisasinya bagaimana? Kira-kira mana yang lebih bagus? Dan untuk frame-nya juga di Vivo pastinya lebih ini ya, sempit ya, soalnya dia aktif untuk stabilisasinya. Oke, untuk SDR di Vivo lebih bagus daripada Samsung. Masih cukup terang, bisa dilihat di sini ya. Untuk pohon-pohonnya dan mikrofonnya juga jangan lupa untuk dinilai teman-teman. Oke, sekarang ini hasil kamera depan Full HD 30 fps antara Vivo Y27s sama Samsung Galaxy A05s. Ya, kalau saya lihat di sini sama-sama cukup bagus, cuma warna kulit saya di Samsung agak over ya kayaknya, dan dia SDR-nya kalah sih sama Vivo, dia lebih luas. Oke, untuk detail sama-sama bagus, dan di kedua smartphone sama-sama nggak ada stabilisasinya. Oke, silakan dinilai, kita jalan biasa. Apakah kemudian keduanya sama-sama bergetar-getar? Dan mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Kita coba backlight. Oke, saya lihat ya, untuk SDR di Vivo bisa lebih luas. Oke, langsung kena cahaya matahari. Nah, kalau kamera depan di kondisi daylight saya rasa Vivo lebih oke sih daripada Samsung. Dan frame-nya sama-sama lancar di 30 fps. Perbedaan selanjutnya ada di sektor sensor. Untuk sensor di sini perbedaannya sangat terasa. Yang dimana Vivo Y27s sudah memiliki sensor yang lengkap, sedangkan di Samsung Galaxy A05s ini sensornya masih minim. Untuk Vivo sudah terdapat sensor magnetik, kemudian gyroscope hardware, dan juga ada sensor NFC. Sedangkan Samsung tidak ada semua. Ya, di sektor ini jelas Vivo Y27s lebih unggul daripada Samsung Galaxy A05s. Terakhir kita compare di sektor baterai. Untuk baterai sebenarnya di kedua smartphone ini sama-sama ditanamkan sebesar 5000 mAh. Tapi ternyata untuk hasil pengetesannya di sini berbeda. Saya gunakan YouTube selama 6 jam dengan pengaturan internet pakai WiFi, brightness maksimal, dan suara saya mute. Vivo Y27s bisa lebih awet dengan berkurang sebesar 62%. Sedangkan di Samsung Galaxy A05s lebih boros dengan berkurang sebesar 78%. Kemudian untuk kecepatan ngecasnya juga berbeda, yang dimana Vivo lebih ngebut di 44 watt, sedangkan Samsung di 25 watt. Saya buat ngecas dari 0 sampai 100%, di Vivo butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit. Sedangkan di Samsung butuh waktu sekitar 2 jam 22 menit. Yang dimana di Samsung ini jadi cukup lama saat baterainya sudah di 90%. Sehingga tentu di sektor baterai, Vivo juga lebih unggul. Baik, bagaimana hasil compare antara Vivo Y27s melawan Samsung Galaxy A05s? Saya rasa di sini jelas kalau ternyata Vivo Y27s overall lebih unggul daripada Samsung Galaxy A05s. Dari sektor layar, memori, sensor, bahkan baterainya, di Vivo bisa lebih baik daripada Samsung. Jadi dengan harga yang sangat mirip, saya rasa Vivo Y27s tentu lebih worth it untuk dimiliki. Kecuali kalau memang teman-teman itu fans Samsung atau ingin menggunakan One UI dari Samsung. Kalau seperti itu, jelas pilihannya ada di Samsung Galaxy A05s.
Oke, cukup sekian gadget review komparasi antara Vivo Y27s dengan Samsung Galaxy A05s. Apa saran? Boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Gadget supaya bisa semangat lagi konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.